Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D1 akan mempresentasikan aspek CPOTB. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 10 orang. Saya sendiri Arinda Salsabila dengan NIM 2161361, Aisyah Aprilia dengan NIM 2151323, Ahmad Zaikra Ramadhani dengan NIM 2161324, Alfi Fadila dengan NIM 2161329, Alia Salsabila dengan NIM 2161346, Anggun Puji Rahayu dengan NIM 2161324, Anissa Ameliana dengan NIM 2161352, Atika Aslamia dengan NIM 2161349, Azahra Fitria dengan NIM 2161360, dan Balkis Kasya dengan NIM 2161342. Dimulai dari bab 1, yakni sistem mutu obat tradisional. Yang pertama, mengenai prinsip. Pemegang izin obat tradisional atau IOT harus memastikan bahwa obat tradisional yang diproduksi memenuhi tujuan penggunaan, persyaratan izin edar atau persetujuan izin klinik, serta tidak menimbulkan risiko bagi konsumen terkait keamanan, mutu, atau efektivitas. Manajemen puncak bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan regulasi dan pencapaian sasaran mutu dengan melibatkan seluruh personel, pemasok, dan distributor. Untuk mencapai mutu yang andal, sistem mutu industri obat tradisional atau SMIOT harus dirancang komprehensif mencakup CPOTB dan manajemen risiko mutu. Selanjutnya, unsur dasar manajemen mutu ada 3. Yang pertama, suatu infrastruktur atau SMIOT yang tepat mencakup struktur organisasi, prosedur, proses, dan sumber daya. Yang kedua, tindakan sistematis yang diperlukan untuk mendapatkan kepastian dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, sehingga produk akan memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Keseluruhan tindakan tersebut disebut pemastian mutu. Yang ketiga, semua bagian SMIOT hendaklah didukung dengan ketersediaan personel yang kompeten, bangunan dan fasilitas serta peralatan yang cukup dan memadai. Kepala bagian pemastian mutu memiliki tanggung jawab secara hukum. Selanjutnya, SMIOT adalah sistem mutu industri obat tradisional, bertujuan untuk memastikan mutu obat tradisional di seluruh tahap siklus hidup produksi, mulai dari pembuatan hingga distribusi. Adapun poin-poin penting terkait SMIOT, yang pertama, manajemen mutu, mencakup seluruh aspek yang mempengaruhi mutu produk. Kedua, CPOTB diterapkan di semua tahap termasuk uji klinik, transfer teknologi, produksi komersial, hingga produk dihentikan. Yang ketiga, desain SMIOT harus mempertimbangkan risiko manajemen dan kompleksitas perusahaan, memastikan bahwa sistem mampu mendukung produksi dengan atribut mutu yang tepat. Yang keempat, tanggung jawab manajemen puncak sangat penting untuk memastikan efektivitas SMIOT. Yang kelima, pengkajian manajemen secara berkala. Yang keenam, dokumentasi SMIOT harus lengkap. Dan ketujuh, ada beberapa komponen SMIOT. Yang pertama, produk harus diproduksi sesuai standar mutu, pengetahuan produk dan proses dikelola sepanjang siklus hidup, pengawasan produksi dan tanggung jawab manajerial harus jelas, sistem manajemen ahli daya, seleksi pemasok, dan pengawasan bahan baku dipastikan sesuai, pengawasan dan pemantauan dilakukan untuk menjaga penyimpangan, dan tindakan korektif dan preventif diambil setelah investigasi masalah. Berikutnya, CPOTB. Cara pembuatan obat tradisional yang baik adalah bagian dari sistem mutu industri obat tradisional yang memastikan obat tradisional diproduksi sesuai standar mutu dan izin edar. CPOTB meliputi produksi, pengawasan mutu, pengembangan produk, dan manajemen risiko mutu atau MRM. Prinsip CPOTB menekankan bahwa proses pembuatan obat harus jelas, dikaji secara sistematis, dan terbukti konsisten menghasilkan produk berkualitas. Setiap tahap kritis dan perubahan signifikan harus divalidasi. Fasilitas yang diperlukan mencakup personel terlatih, bangunan yang memadai, peralatan, bahan wadah, serta prosedur yang sesuai. Penyimpanan dan distribusi produk harus dilakukan dalam kondisi tepat untuk menjaga mutu. Selanjutnya, pengawasan mutu dalam CPOTB bertujuan untuk memastikan bahwa setiap obat tradisional memenuhi spesifikasi mutu sebelum digunakan atau distribusikan. Prinsipnya, fasilitas yang memadai, personel terlatih, dan prosedur yang jelas untuk pengambilan sampel, pemeriksaan bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Adapun beberapa poin pentingnya, yang pertama, pengambilan sampel dilakukan oleh personel yang telah ditetapkan dengan metode yang disetujui. Kemudian kedua, metode pengujian. Semua metode pengujian ini harus divalidasi. Yang ketiga, pencatatan.
Pencatatan setiap langkah pengambilan sampel, pemeriksaan, dan pengujian secara manual atau otomatis. Setiap penyimpanan harus dicatat dan diinvestigasi. Keempat, ada produk jadi, harus mengandung zat aktif sesuai izin edar atau persetujuan, uji klinis dengan kemurnian yang dipersyaratkan, dan dikemas serta diberi label yang sesuai. Yang kelima, catatan pemeriksaan. Catatan pemeriksaan dan di pengujian bahan awal, bahan pengemas produk antara produk ruahan dan produk jadi harus dinilai secara formal sesuai spesifikasi. Yang keenam, sampel tertinggal. Sampel bahan awal dan produk jadi harus disimpan dalam jumlah yang cukup untuk pengujian ulang jika diperlukan. Sampel produk jadi disimpan dalam kemasan akhir. Selanjutnya, pengkajian mutu produk dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi konsistensi proses, kepatuhan terhadap spesifikasi, dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan. Pengkajian ini umumnya dilakukan setiap tahun dan mencakup aspek berikut. Kajian bahan awal dan bahan pengemas terutama yang bersumber dari permasok baru. Pengawasan selama proses produksi dan hasil pengujian harus jadi. Kajian batch yang tidak memenuhi spesifikasi dan investigasi terkait. Kajian terhadap penyimpangan atau ketidaksesuaian mutu serta efektivitas tindakan, korektif dan pencegahan. Kajian perubahan pada proses atau metode analisis, evaluasi terhadap program pemantauan stabilitas dan tren yang tidak diinginkan, pengkajian keluhan, penarikan dan pengembalian produk terkait mutu, serta investigasi yang dilakukan. Selanjutnya, manajemen risiko mutu adalah proses untuk menilai, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi risiko terkait mutu obat tradisional. Prinsip MRM mencakup evaluasi risiko berdasarkan pengetahuan ilmiah, tingkat upaya pengendalian sesuai dengan tingkat risiko, dan prosedur ini dapat dilakukan secara proaktif maupun retrospektif. MRM memastikan bahwa risiko terhadap mutu produk obat tradisional dapat dikelola secara sistematis demi melindungi konsumen. Bab 2 yaitu personalia. Prinsip dari personalia yang pertama, pembuatan obat tradisional yang baik sangat bergantung pada sumber daya manusia. Oleh karena itu, IOT harus memastikan bahwa personel yang terkualifikasi dan berpengalaman tersedia dalam jumlah yang memadai untuk menjalankan semua tugasnya. Yang kedua, setiap personel harus memahami prinsip-prinsip cara pembuatan obat tradisional yang baik dan benar atau CPOTB terkait tugas mereka dan mendapatkan pelatihan awal serta pelatihan berkelanjutan yang mencakup instruksi tentang higien. Poin dari personalia yang pertama ada jumlah dan kualifikasi personel. IOT harus memiliki personel yang memadai, berkualifikasi dan berpengalaman secara praktis untuk melaksanakan CPOTB. Manajemen puncak harus memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup seperti personel, finansial, bahan, fasilitas, dan peralatan agar dapat menerapkan dan mengawasi sistem mutu industri obat tradisional atau SMIOT. Yang kedua, struktur organisasi. IOT harus memiliki struktur organisasi yang jelas. Tugas dan tanggung jawab setiap personel, terutama pada posisi kunci, harus dicantumkan dalam uraian tugas tertulis. Kepala Pemastian Mutu, Kepala Produksi, dan Kepala Pengawasan Mutu harus dijelaskan hubungannya secara jelas di tingkat manajerial. Yang ketiga, personel kunci. Personel kunci dalam IOT mencakup Kepala Produksi, Kepala Pengawasan Mutu, dan Kepala Pemastian Mutu. Ketiga posisi ini harus dijabat oleh personel penuh waktu yang independen satu sama lain. Tugas dan tanggung jawab dari personel kunci ini dapat didelegasikan kepada wakil yang berkualifikasi jika diperlukan, tetapi harus dipastikan tidak ada celah atau tumpang tindih dalam tanggung jawabnya. Keempat, kewenangan personel kunci. Kepala Pemastian Mutu harus seorang apoteker terdaftar yang bertanggung jawab memastikan penerapan sistem mutu. Mereka berperan dalam
audit internal, inspeksi diri, pengawasan fungsi, pengawasan mutu, dan pelaksanaan audit eksternal. Kepala produksi bertanggung jawab untuk memastikan obat tradisional diproduksi sesuai prosedur dan standar mutunya. Mereka mengawasi proses produksi dan memastikan validasi serta pelatihan personel itu dilakukan. Untuk kepala pengawasan mutu bertanggung jawab untuk menyetujui spesifikasi bahan dan produk, memastikan semua pengujian dilakukan, serta memantau kualifikasi fasilitas dan peralatan di bagian pengawasan mutu. Yang kelima, pelatihan personel. Pelatihan berkelanjutan harus diberikan kepada semua personel yang bekerja di area produksi, gudang penyimpanan, atau laboratorium pengawasan mutu. Pelatihan ini harus sesuai dengan tugas yang diemban dan dievaluasi secara berkala. Pelatihan dasar harus mencakup teori dan praktik CPOTB-nya, dan catatan pelatihan harus disimpan. Untuk yang keenam ada hygiene dan kesehatan. Program hygiene harus mencakup prosedur kesehatan, kebersihan, dan pakaian personel. Personel harus menjalankan pemeriksaan kesehatan awal dan secara berkala untuk memastikan tidak ada yang terkena penyakit menular atau memiliki kondisi yang dapat mempengaruhi mutu suatu produk. Untuk yang terakhir, ada konsultan. Setiap konsultan yang terlibat harus memiliki pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup untuk memberikan saran yang relevan dengan subjek yang mereka kuasai. Bab 3. Bangunan fasilitas. Prinsip, bangunan fasilitas untuk pembuatan obat tradisional hendaklah memiliki desain, konstruksi, dan letak yang memadai, kemudian disesuaikan kondisinya dan dirawat dengan baik untuk memudahkan pelaksanaan operasi yang benar, serta memperkecil risiko terjadi kekeliruan, kontaminasi, dan kesalahan lain. Peraturan umum, yang pertama yaitu penempatan bangunan dirancang untuk menghindari kontaminasi dari lingkungan sekitar. Kemudian bangunan harus dirawat, dibersihkan, dan disinfeksi secara rutin dengan melakukan pencatatan. Kemudian pasokan listrik, pencahayaan, suhu, kelembaban, dan ventilasi juga harus sesuai. Bangunan harus dilindungi dari berbagai pengaruh seperti cuaca, banjir, rembesan tanah, serta serangga dan binatang. Kemudian bangunan juga harus mencegah akses personel yang tidak berkepentingan ke area tertentu. Kemudian tata letak harus mendukung kompatibilitas dengan kegiatan pembuatan dan mencegah area produksi menjadi jalur umum. Tiap kegiatan dilakukan di ruang atau area yang ditentukan. Untuk area penimbangan, penimbangan bahan awal dan perkiraan hasil nyata produk dengan cara penimbangan hendaklah dilakukan di area penimbangan terpisah yang didesain khusus untuk kegiatan tersebut. Kemudian peraturan untuk area produksi, kontaminasi silang harus dicegah melalui desain dan pengoperasian fasilitas yang tepat menggunakan prinsip manajemen risiko MRM. Ruang produksi harus dirancang untuk mendukung alur kerja yang logis, mengurangi kesesakan, dan memungkinkan komunikasi serta pengawasan yang efektif. Luas area kerja dan penyimpanan harus cukup untuk penempatan peralatan dan bahan secara efisien. Dinding, lantai, dan langit-langit harus halus, bebas retak, dan mudah dibersihkan. Kemudian lantai di area pengolahan harus kedap rembesan, rata, dan mudah dibersihkan. Pipa dan instalasi lain harus dirancang untuk mencegah pembentukan ceruk yang sulit dibersihkan dan tidak menempel pada dinding. Ventilasi juga harus efektif dan saluran pembuangan dirancang untuk mencegah aliran balik. Melanjutkan area produksi, area dengan kegiatan debu memerlukan sarana pencegahan kontaminasi dan memudahkan pembersihan. Fasilitas pengemasan harus dirancang untuk mencegah kecampur bauran atau kontaminasi silang. Area produksi harus memiliki pencahayaan yang memadai. Kemudian pengawasan yang dilakukan pada area tersebut tidak menimbulkan risiko terhadap proses produksi. Kemudian pintu yang terhubung langsung dengan lingkungan luar harus ditutup rapat. Dan terakhir, adanya kelas kebersihan, di mana ada terbagi menjadi 4 kelas, yaitu 1A, 1B, 2, dan 3. Area penyimpanan, bahan obat tradisional harus disimpan di area terpisah. Area penyimpanan harus memiliki ventilasi yang baik, perhatian khusus harus diberikan pada kebersihan dan perawatan area penyimpanan. Penyimpanan mungkin memerlukan kondisi khusus yang harus disiapkan jika diperlukan. Area penyimpanan harus cukup besar untuk menyimpan bahan dan produk secara teratur, serta menjamin kondisi penyimpanan yang baik. Area penerimaan dan pengiriman harus melindungi bahan dari cuaca. Penyimpanan untuk barang karantina harus diberi penandaan yang jelas. Harus ada area terpisah dan terkendali untuk pengambilan sampel bahan awal. Area terpisah dan terkunci harus disediakan untuk bahan atau produk yang ditolak atau ditarik kembali, bahan beresiko tinggi, dan bahan pengemas. Kemudian untuk area pengawasan mutu,
Laboratorium pengawasan mutu itu harus terpisah dari area produksi, kemudian harus dirancang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Desain laboratorium juga harus memperhatikan kesesuaian bahan konstruksi, ventilasi, dan pencegahan terhadap asap. Ruangan terpisah mungkin diperlukan untuk melindungi instrumen yang sensitif. Kemudian untuk sarana pendukung, ruang istirahat dan kantin harus terpisah dari area lain. Diperlukan fasilitas untuk mengganti pakaian kerja, membersihkan diri, dan toilet yang cukup serta mudah diakses. Letak bengkel perbaikan dan pemeliharaan peralatan harus terpisah dari area produksi. Kemudian pembersihan dan sanitasi bangunan fasilitas. Bangunan didesain untuk memudahkan sanitasi. Sarana toilet dengan ventilasi yang baik tersedia dalam jumlah yang cukup, fasilitas yang memadai untuk penyimpanan barang pribadi personel, penyiapan, penyimpanan, dan konsumsi makanan serta minuman dibatasi di area khusus. Sampah tidak boleh dibiarkan menumpuk, rodentisida, insektisida, dan bahan sanitasi tidak boleh mencemari alat, bahan, maupun produk. Harus ada prosedur tertulis untuk pemakaian rodentisida, insektisida, fungisida, agen fumigasi, pembersih, dan sanitasi yang tepat, serta penanggung jawab sanitasi. Prosedur sanitasi hendaklah berlaku untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor atau karyawan sementara maupun karyawan purna waktu selama pekerjaan operasional biasa. Dan terakhir, segala praktik tidak higienis hendaklah dilarang. Bab 4. Peralatan. Prinsip peralatan. Peralatan untuk pembuatan obat tradisional harus dirancang dengan baik, memiliki ukuran yang memadai, dan ditempatkan serta dikualifikasi dengan tepat untuk memastikan mutu obat yang seragam dari satu batch ke batch lain. Peralatan termasuk filter yang digunakan harus kompatibel dengan pelarut yang dipakai untuk mencegah pelepasan atau penyerapan bahan yang tidak diinginkan yang bisa mempengaruhi kualitas produk. Desain dan konstruksi. Desain dan konstruksi peralatan manufaktur harus memenuhi beberapa persyaratan untuk menjamin kualitas dan keamanan produk. Peralatan harus dirancang untuk mudah dibersihkan, dan pembersihan harus dilakukan sesuai prosedur yang tervalidasi. Peralatan di area mudah terbakar harus dilengkapi perlindungan terhadap eksplosi dan alat ukur harus dikalibrasi secara berkala. Pemasangan dan penempatan. Peralatan harus dilakukan untuk mencegah resiko kesalahan atau kontaminasi. Sabuk dan puli mekanis terbuka harus dilengkapi pengaman. Setiap peralatan harus diberi nomor yang jelas dan dicantumkan dalam catatan batch. Pembersihan dan sanitasi peralatan. Setelah digunakan, peralatan harus dibersihkan baik bagian dalam maupun luar sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan disimpan dalam kondisi bersih. Kebersihan peralatan perlu diperiksa sebelum digunakan untuk memastikan sisa produk atau bahan dari batch sebelumnya telah hilang. Peralatan yang telah dipindahkan dan bahan pembersih harus disimpan di ruang terpisah dari ruang pengelolaan. Prosedur tertulis yang rinci mengenai pembersihan dan sanitasi peralatan harus dibuat, divalidasi, dan ditaati untuk mencegah kontaminasi dari bahan pembersih. Desinfeksi dan perlindungan peralatan dari kontaminasi juga harus diatur. Catatan pembersihan, sanitasi, dan pemeriksaan harus disimpan dengan benar. Perawatan. Peralatan harus dirawat secara berkala untuk mencegah malfungsi dan kontaminasi yang dapat mempengaruhi kualitas produk. Prosedur tertulis mengenai perawatan peralatan harus dibuat dan dipatuhi. Penggunaan dan perawatan peralatan utama harus dicatat dalam buku log yang mencakup tanggal, waktu, produk, kekuatan, dan nomor batch yang diproduksi. Peralatan harus dibersihkan, disimpan, dan jika diperlukan disanitasi atau didesinfeksi untuk mencegah kontaminasi dan sisa bahan dari produk sebelumnya. Pada produksi berkelanjutan, peralatan harus dibersihkan dalam tenggat waktu yang tepat untuk mencegah penumpukan kontaminasi. Bab 5. Produksi. Prinsip produksi. Proses produksi harus mengikuti pedoman CPOTB untuk menjamin produk berkualitas, aman, dan berkhasiat. Hal ini termasuk pemenuhan persyaratan izin produksi dan izin edar.
Ada penanganan bahan awal, jadi bahan mentah harus dikontrol dengan baik, mulai dari penerimaan, karantina, hingga penyimpanan. Setiap bahan harus diuji secara berkala sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Bahan yang tidak memenuhi standar harus diberi tanda yang jelas dan dipisahkan. Kemudian ada validasi proses, jadi setiap proses produksi baru harus divalidasi untuk memastikan hasil yang konsisten sesuai dengan standar mutu. Revalidasi dilakukan secara berkala untuk menjamin efektivitas proses. Kemudian ada pencegahan kontaminasi silang. Kontaminasi silang antara produk harus dicegah melalui desain fasilitas, peralatan, dan langkah-langkah teknis seperti pembersihan yang efektif dan pemisahan bahan di area produksi. Selanjutnya ada sistem penomoran batch atau lot. Setiap batch atau lot produk diberikan nomor unik untuk memastikan keterlacakan selama proses produksi dan distribusi. Selanjutnya ada penimbangan dan penyerahan. Penimbangan bahan awal, bahan pengemas, dan produk ruahan harus dilakukan secara tepat dan didokumentasikan dengan lengkap. Pengeluaran bahan dari gudang juga harus tercatat secara teliti. Ada kegiatan pengemasan, jadi pengemasan produk harus dilakukan segera setelah produksi selesai untuk menghindari kontaminasi. Selanjutnya ada pengawasan selama proses. Pengawasan harus dilakukan di setiap tahap produksi untuk memastikan keseragaman produk. Data pengawasan harus dicatat dengan akurat. Lalu ada penanganan bahan dan produk yang ditolak. Produk yang ditolak harus dipisahkan dan diberi label khusus. Pengolahan ulang hanya diperbolehkan jika mutu produk tidak terpengaruh dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang disetujui. Selanjutnya ada karantina dan penyerahan produk jadi. Produk jadi harus dikarantina sebelum didistribusikan dan pelulusan produk dilakukan setelah semua spesifikasi dipenuhi. Lalu yang terakhir ada penyimpanan bahan dan produk. Bahan awal, bahan pengemas, produk antara, dan produk ruahan harus disimpan dalam kondisi yang tepat sesuai persyaratan untuk menghindari kontaminasi dan memastikan kualitas produk terjaga. Selanjutnya yaitu bab 6, penyimpanan dan pengiriman. 6. Cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik. Prinsip penyimpanan dan pengiriman merupakan bagian penting dari manajemen rantai pasokan obat tradisional terintegritas. Pada dokumen ini, menetapkan langkah-langkah dan pedoman untuk memenuhi tanggung jawab dalam penyimpanan dan pengiriman produk dari pabrik ke industri. Yang selanjutnya yaitu umum. Jika gudang IOT juga berfungsi sebagai pusat distribusi produk, maka IOT harus menerapkan ketentuan yang tercantum dalam bab ini. Mutu produk dapat terpengaruh oleh kurangnya pengendalian selama penyimpanan dan pengiriman. Pedoman ini bertujuan menjamin mutu dan integritas produk. Untuk menjaga mutu obat tradisional, semua kegiatan penyimpanan dan pengiriman harus sesuai dengan prinsip CPOTB. Yang selanjutnya yaitu personalia. Pada bagian ini, semua personel yang terlibat dalam penyimpanan dan pengiriman harus dilatih dan memenuhi persyaratan. Personel kunci harus memiliki kemampuan dan pengalaman yang sesuai untuk memastikan bahwa produk yang disimpan ini dan dikirim dengan tepat. Prosedur kerja harus dirancang untuk meminimalkan resiko akses produk oleh pihak yang tidak berwenang. Kode praktik dan prosedur disiplin harus diterapkan untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan atau pencurian produk. Yang selanjutnya yaitu organisasi dan manajemen. Gudang harus termasuk dalam struktur organisasi IOT, dengan tanggung jawab, wewenang, dan hubungan antar personel yang jelas. Tiap personel ini tidak boleh diberikan tanggung jawab berlebih untuk menjaga mutu dari produk. Aturan harus ada untuk menghindari konflik kepentingan yang mempengaruhi mutu layanan. Tanggung jawab setiap personel harus didefinisikan dalam uraian tugas tertulis. Prosedur keselamatan harus tersedia untuk keselamatan personel, fasilitas, perlindungan lingkungan, dan integritas produk. Selanjutnya yaitu manajemen mutu. Jika transaksi dilakukan secara elektronik, sistem dan prosedur yang jelas harus tersedia untuk memastikan ketertelusuran dan mutu produk. Prosedur pelulusan dan pendistribusian harus memastikan produk hanya didistribusikan ke pihak yang berwenang. Catatan tertulis harus dibuat untuk menjamin ketertelusuran distribusi produk. Prosedur tetap harus ada untuk semua pekerja administratif dan teknis. Selanjutnya yaitu bangunan, fasilitas penyimpanan, dan pergudangan. 1. Area penyimpanan.
Produk harus ditangani dan disimpan dengan benar untuk mencegah kontaminasi, ketercampur bauran, dan kontaminasi silang. Area penyimpanan ini harus memiliki pencahayaan yang memadai agar semua kegiatan dapat dilakukan dengan aman dan akurat. Selanjutnya yaitu rotasi dan pengendalian stok. Stok harus direkonsiliasi secara berkala dengan membandingkan jumlah fisik dan catatan. Perbedaan stok yang signifikan harus diinvestigasi untuk mencegah ketercampur bauran, kesalahan, atau penyalahgunaan produk. Nah, selanjutnya yaitu penerimaan. Jumlah produk harus diperiksa saat penerimaan untuk memastikan kesesuaiannya dengan catatan produksi. Produk yang memerlukan penyimpanan khusus harus segera diidentifikasi dan ditempatkan sesuai prosedur tertulis. Selanjutnya yaitu kondisi penyimpanan dan transportasi. Yang pertama, YOT harus memberi informasi kondisi penyimpanan dan transportasi yang sesuai kepada pihak pengangkut obat tradisional. Pengangkut harus memenuhi ketentuan ini. Catatan pemantauan suhu harus tersedia sesuai butir 5209 bab 5 produksi, dan prosedur tertulis harus ada untuk menangani penyimpanan seperti suhu. Yang kedua, kendaraan dan perlengkapan harus sesuai dengan fungsinya. Nah, ini untuk mencegah kondisi yang mempengaruhi stabilitas produk dan memungkinkan pembersihan yang efektif. Kendaraan khusus sebaiknya digunakan. Alat ukur suhu dan kelembapan harus dikalibrasi secara berkala. Kendaraan harus memiliki kapasitas yang memadai, keamanan yang mencegah akses tak berwenang dan risiko pencurian. Yang ketiga, produk harus dikirim dalam wadah yang melindungi mutu dari dampak eksternal dan kontaminasi. Label tidak perlu mencantumkan deskripsi lengkap, tetapi harus memberikan informasi pengenangan dan penyimpanan. Untuk pengiriman di luar area industri, label harus mencantumkan nama, alamat, kondisi transportasi khusus, dan simbol keamanan. Prosedur tertulis harus ada untuk penanganan wadah rusak. Yang keempat atau terakhir, pengiriman produk harus dilakukan setelah pesanan resmi diterima dan dicatat untuk ketertelusuran. Catatan ini harus mencakup detail pengiriman, produk, dan kondisi transportasi. Transportasi harus sesuai dengan standar penyimpanan dan produk tidak boleh dikirim mendekati atau setelah tanggal kadaluarsa. Gudang IOT yang jadi pusat pengiriman harus mengikuti prosedur ini. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Prosedur dan catatan tertulis harus tersedia untuk mendokumentasikan semua kegiatan terkait penyimpanan dan pengiriman produk, termasuk tanda terima dengan nama penerima tercantum dalam dokumen terkait, mekanisme transfer informasi baik mutu atau regulasi antar industri obat tradisional dan pelanggan, serta kepada Badan POM. Harus ada jika diperlukan. Catatan penyimpanan dan distribusi harus mudah diakses oleh Badan POM sesuai dengan CPOTB. Catatan permanen ini ditulis atau elektronik harus menunjukkan kondisi penyimpanan dan tindakan pencegahan. Jika catatan disimpan secara elektronik, backup harus tersedia untuk mencegah kehilangan data. Selanjutnya yaitu keluhan. Semua keluhan dan informasi terkait kerusakan atau pemalsuan produk harus ditinjau secara seksama sesuai dengan prosedur tertulis, termasuk tindakan penarikan produk jika diperlukan. Yang terakhir yaitu kegiatan kontrak. Setiap kegiatan penyimpanan dan pengiriman yang dialihkan kepada pihak lain harus dilaksanakan sesuai kontrak tertulis yang disetujui oleh kedua pihak. Kontrak harus menetapkan tanggung jawab masing-masing, termasuk kepatuhan terhadap prinsip CPOTB. Penerima kontrak harus mematuhi pedoman CPOTB dan subkontrak hanya diperbolehkan dengan persetujuan tertulis. Penerima kontrak ini harus diaudit secara berkala. Bab 7. Pengawasan mutu. Prinsip pengawasan mutu mencakup pengambilan sampel, spesifikasi, pengujian, organisasi, dokumentasi, dan prosedur pelulusan untuk memastikan produk memenuhi standar mutu sebelum digunakan atau dijual. Pengawasan mutu harus independen dari produksi dan terlibat dalam semua keputusan mutu. Pengambilan sampel yang tepat adalah esensial untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan representatif. Umum, setiap pemegang izin produksi IoT wajib memiliki bagian pengawasan mutu yang independen dan dipimpin oleh personel berkualifikasi. Tugas utama mencakup pembuatan prosedur, pengendalian sampel, pemantauan stabilitas, dan investigasi keluhan. Penilaian produk jadi harus mempertimbangkan kondisi produksi, hasil pengujian, dan kemasan akhir. Personel pengawasan mutu
harus dapat mengakses area produksi untuk pengambilan sampel. Cara berlaboratorium pengawasan mutu yang baik. Laboratorium pengawasan mutu harus memenuhi persyaratan bangunan dan peralatan yang tercantum di bab 3. Peralatan tidak boleh dipindah untuk mencegah kontaminasi silang, dan laboratorium mikrobiologi harus diatur untuk meminimalkan risiko tersebut. Personel dan fasilitas harus sesuai dengan jenis dan skala produksi. Penggunaan laboratorium luar diperbolehkan dengan catatan sesuai ketentuan di bab 11. Dokumentasi. Dokumentasi laboratorium harus memiliki prinsip di bab 10 dan mencakup spesifikasi, prosedur pengambilan sampel, catatan kalibrasi, laporan pengujian, dan data pemantauan lingkungan. Spesifikasi harus direvisi sesuai farmakope nasional dan semua catatan batch disimpan sesuai ketentuan retensi. Data harus didokumentasikan untuk evaluasi tren, hasil di luar spesifikasi diinvestigasi, dan buku catatan laboratorium juga perlu disimpan. Selanjutnya, pengambilan sampel. Pengambilan sampel bahan atau produk obat tradisional harus dilakukan oleh personel terlatih dengan dokumentasi yang jelas. Prosedur mencakup metode, peralatan, jumlah, dan penandaan. Sampel harus representatif dan dilabel lengkap untuk mencegah kecampur bauran sesuai pedoman nasional atau internasional. Personel pengawasan mutu harus memiliki keahlian khusus dengan referensi tambahan dari dokumen WHO. Yang pertama, personalia. Personel pengambil sampel harus menjalani pelatihan awal dan reguler yang mencakup rencana pengambilan sampel, prosedur tertulis, teknik dan peralatan, serta tindakan pencegahan terhadap kontaminasi silang. Yang kedua, bahan awal. Identitas batch terjamin jika sampel diambil dari setiap wadah. Sampel dari sebagian wadah diperbolehkan dengan prosedur tervalidasi. Validasi harus mempertimbangkan status industri pembuat dan sistem pemastian mutu. Prosedur tanpa uji identitas bisa disetujui untuk bahan dari pabrik yang teraudit. Yang ketiga, bahan pengemas. Pengambilan sampel harus memperhatikan jumlah, mutu, dan sifat bahan. Jumlah sampel ditentukan secara statistik. Yang keempat, kegiatan pengambilan sampel harus mencegah kontaminasi dan dampak negatif pada mutu. Wadah sampel harus dilabeli dengan informasi lengkap dan ditutup rapat. Alat pengambil dan wadah harus terbuat dari bahan inert, dibersihkan dan disterilkan jika perlu, serta disimpan terpisah untuk mencegah kontaminasi, terutama pada bahan berbahaya. Selanjutnya, pengujian. Pengawasan mutu bahan mentah obat tradisional memastikan kualitas tanpa menguji semua komponen. Uji identitas meliputi penentuan bahan aktif dengan spesifikasi yang bisa ditetapkan melalui marker. Metode analisis harus divalidasi atau diverifikasi. Hasil pengujian dicatat dan diperiksa untuk konsistensi, mencakup nama bahan, nomor batch, spesifikasi, hasil, tanggal, dan tanda tangan. Pengawasan proses sesuai metode yang disetujui. Fokus pada mutu reagen, larutan, dan media perbenihan. Baku pembanding harus terdokumentasi, utamakan baku kompendia. Reagen dan media dilabeli dengan tanggal dan tanda tangan. Prosedur penyimpanan harus diikuti. Media perbenihan diverifikasi sebelum digunakan, dan media mikrobiologi bekas pakai harus didekontaminasi. Persyaratan pengujian. Yang pertama, bahan awal dan bahan pengemas. Sebelum meluluskan bahan awal atau pengemas, Kepala Pengawasan Mutu harus memastikan bahwa bahan tersebut telah diuji sesuai spesifikasi untuk identitas, kekuatan, kemurnian, dan parameter mutu lainnya. Yang kedua, produk jadi. Setiap batch produk jadi harus diuji laboratorium untuk kesesuaian dengan spesifikasi sebelum diluluskan. Produk yang tidak memenuhi spesifikasi dan kriteria mutu harus ditolak, meskipun pengolahan ulang diperbolehkan. Produk hasil pengolahan ulang harus memenuhi semua spesifikasi sebelum distribusi.
Yang ketiga, pemantauan lingkungan. Pemantauan lingkungan dilakukan dengan rutin memeriksa mutu air untuk proses, baik secara kimiawi maupun mikrobiologis, menggunakan metode yang mampu mendeteksi organisme indikator seperti Pseudomonas. Selain itu, pemantauan mikrobiologis harus dilakukan secara berkala di lingkungan produksi, serta menguji area sekitar untuk mendeteksi potensi kontaminan. Pemantauan terhadap kontaminan udara juga merupakan bagian penting dari proses ini. Yang keempat, pengujian ulang bahan yang diluluskan. Batas waktu penyimpanan harus ditetapkan untuk setiap bahan awal, produk antara, dan produk ruahan. Setelah batas waktu tersebut, bahan atau produk harus diuji ulang oleh pengawasan mutu untuk identitas, kekuatan, kemurnian, dan mutu. Berdasarkan hasilnya, bahan atau produk dapat diluluskan kembali atau ditolak. Jika bahan disimpan dalam kondisi yang tidak sesuai, pengujian ulang juga diperlukan sebelum diproses. Yang terakhir, pengolahan ulang. Pengujian tambahan harus dilakukan pada produk jadi hasil pengolahan ulang sesuai ketentuan. Uji stabilitas lanjut juga diperlukan untuk produk hasil pengolahan ulang sesuai kebutuhan. Program stabilitas pasca pemasaran. Program pemantauan stabilitas obat tradisional harus dilakukan selama masa edar untuk mendeteksi masalah stabilitas. Protokol harus mencakup jumlah batch, metode pengujian, dan kondisi penyimpanan. Minimal 1 batch per tahun untuk setiap kekuatan dan jenis kemasan diperlukan. Hasil studi harus dilaporkan jika ada tren negatif dan diringkas serta ditinjau secara berkala. Dan yang terakhir, transfer metode analisis. Sebelum transfer metode analisis, verifikasi kesesuaian metode dengan izin edar dan tinjau validasi yang ada. Lakukan analisis kesenjangan untuk identifikasi validasi tambahan. Protokol transfer harus mencakup identifikasi analisis, pelatihan, buku pembanding, kondisi penyimpanan, dan kriteria keberterimaan. Penyimpanan perlu diinvestigasi dan laporan transfer harus mencatat hasil dan area revalidasi. Gunakan pedoman tambahan untuk metode tertentu seperti NIR. Bab 8, yaitu inspeksi diri, audit mutu, dan audit persetujuan pemasok. Yang pertama yaitu inspeksi diri. Tujuan inspeksi diri adalah untuk mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu IoT memenuhi ketentuan CPOTB. Program inspeksi diri dirancang untuk mendeteksi kelemahan dalam pelaksanaan CPOTB dan untuk menetapkan tindakan perbaikan yang diperlukan. Dibuat instruksi tertulis untuk inspeksi diri yang menyajikan standar persyaratan minimal dan seragam. Daftar ini berisi pertanyaan mengenai ketentuan CPOTB yang mencakup antara lain personel dan higien personel, bangunan fasilitas termasuk sanitasinya dan fasilitas untuk personel, perawatan bangunan dan peralatan, penyimpanan bahan awal, bahan pengemas dan produk jadi, peralatan dan sanitasinya, produksi dan pengawasan selama proses, pengawasan mutu, dokumentasi, program validasi dan revalidasi, kalibrasi alat atau sistem pengukuran, prosedur penarikan obat jadi, penanganan keluhan, pengawasan label, dan hasil inspeksi diri sebelumnya dan tindakan perbaikan. Selanjutnya yaitu audit mutu. Penyelenggaraan audit mutu berguna sebagai pelengkap inspeksi diri. Audit mutu meliputi pemeriksaan dan penilaian semua atau sebagian dari sistem manajemen mutu dengan tujuan spesifik untuk meningkatkannya. Audit mutu umumnya dilaksanakan oleh spesialis dari luar atau independen atau suatu tim yang dibentuk khusus untuk hal ini oleh manajemen perusahaan. Audit mutu juga dapat diperluas terhadap pemasok dan penerima kontrak. Yang terakhir yaitu audit persetujuan pemasok. Kepala Pemastian Mutu bertanggung jawab bersama bagian lain yang terkait untuk memberi persetujuan pemasok yang dapat diandalkan memasok bahan awal,
dan bahan pengemas yang memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Dilakukan evaluasi sebelum pemasok disetujui dan dimasukkan ke dalam daftar pemasok atau spesifikasi. Evaluasi mempertimbangkan riwayat pemasok dan sifat bahan yang dipasok. Jika audit diperlukan, audit tersebut menetapkan kemampuan pemasok dalam pemenuhan standar CPOTB. Semua pemasok yang telah ditetapkan hendaklah dievaluasi secara berkala. Bab 9 yaitu keluhan dan penarikan produk. Prinsip keluhan dan penarikan produk yaitu sistem dan prosedur yang efektif harus disediakan untuk mencatat, menilai, menginvestigasi, dan mengkaji keluhan, termasuk potensi cacat mutu. Jika diperlukan, obat tradisional harus segera ditarik dari distribusi secara efektif. Prinsip manajemen risiko mutu harus diterapkan dalam investigasi, penilaian cacat mutu, dan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, personel dan pengorganisasian. Yang pertama, personel terlatih dan berpengalaman harus bertanggung jawab untuk mengelola investigasi keluhan dan cacat mutu. Yang kedua, digunakan juga tim multidisipliner dengan keahlian yang beragam. Dan yang ketiga, sangat penting juga untuk dokumentasi semua keluhan dan cacat mutu. Selanjutnya, prosedur penanganan keluhan termasuk cacat mutu. Yang pertama, dokumentasi keluhan. Jadi, semua keluhan harus didokumentasikan dan dinilai untuk menetapkan apakah berpotensi menyebabkan cacat mutu. Dan yang kedua, investigasi cacat mutu. Pemeriksaan atau pengujian sampel pembanding atau sampel petinggal harus dianggap sebagai bagian dari pemeriksaan. Dan evaluasi yang memadai harus dilakukan jika sampel telah tersedia. Dan yang ketiga, analisis akar masalah dan tindakan korektif pencegahan atau TKTP. Tingkat analisis akar masalah yang tepat harus diterapkan selama investigasi cacat mutu, dan TKTP yang tepat harus diidentifikasi dan diimplementasikan efektivitasnya, lalu harus dipantau. Selanjutnya, investigasi dan pengambilan keputusan. Yang pertama, informasi laporan cacat mutu. Informasi laporan cacat mutu harus dicatat dan dinilai sesuai prinsip MRM untuk mendukung keputusan, investigasi, dan tindakan yang diambil. Yang kedua, identifikasi potensi akar masalah. Potensi akar masalah dari cacat mutu harus diidentifikasi dan harus diambil tindakan mitigasi yang tepat. Selanjutnya, itu penarikan produk dan kemungkinan tindakan mitigasi lain. Yang pertama, prosedur tertulis. Prosedur tertulis harus tersedia untuk mengatur segala tindakan penarikan produk atau tindakan mitigasi lain. Yang kedua, catatan distribusi batch atau produk, yaitu catatan distribusi batch atau produk harus tersedia setiap saat untuk digunakan oleh personel yang bertanggung jawab terhadap penarikan produk. Dan yang ketiga, itu pertimbangan otoritas pengawasan obat. Pertimbangan otoritas pengawasan obat terkait harus dibuat sebelum melakukan tindakan penarikan produk dengan mempertimbangkan potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat. Selanjutnya, bab 10 yang berisi dokumentasi. Selanjutnya, bab 10, dokumentasi. Prinsip dan jenis dokumentasi. Dokumentasi adalah bagian esensial dari sistem pemastian mutu yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan CPOTB. Sistem dokumentasi digunakan untuk mengendalikan, memantau, dan mencatat semua aktivitas yang mempengaruhi mutu produk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis dokumentasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, instruksi atau prosedur persyaratan. Instruksi itu termasuk spesifikasi bahan, formula pembuatan, prosedur pengolahan, dan pengemasan, serta metode analisis. Selanjutnya, catatan atau laporan yang berisi bukti pemenuhan instruksi seperti catatan batch dan sertifikat analisis. Selanjutnya, pembuatan dan pengendalian dokumentasi. Semua jenis dokumen harus ditetapkan dan dipatuhi sistem dokumen harus sederhana, mudah dipahami, terdokumentasi dengan baik, dan divalidasi. Pengendalian dokumen elektronik dan manual harus diterapkan dengan tetap untuk menjaga integritas dokumen. Selanjutnya, penyimpanan dokumen. Catatan harus disimpan dengan baik dengan kendali yang cermat untuk menjaga integritas selama periode penyimpanan.
Catatan batch harus disimpan selama 1 tahun setelah tanggal kadaluarsa atau 5 tahun setelah diluluskan oleh pemastian mutu, tergantung mana yang lebih lama. Selanjutnya, spesifikasi bahan awal dan bahan pengemas. Spesifikasi bahan awal dan pengemas harus mencakup informasi rinci seperti nama ilmiah tumbuhan, asal tanaman, kandungan uji, identifikasi, kadar air, uji kontaminasi, serta uji mikroba, dan logam berat. Selanjutnya, dalam dokumentasi terdapat dokumen produksi induk, formula pembuatan memuat daftar lengkap bahan mentah dan hasil produk akhir, di mana prosedur pengolahan induk berisi instruksi rinci, tahap pengolahan, pengawasan selama proses, dan penyimpanan produk ruahan. Selanjutnya, terdapat prosedur pengemasan induk. Prosedur ini berisi tentang instruksi, pengemasan produk, termasuk rincian bahan pengemas, pemeriksaan peralatan, dan area kerja. Kemudian terdapat catatan pengolahan batch dan catatan pengemasan batch. Selanjutnya terdapat prosedur dan catatan lainnya. Terdapat prosedur pelulusan dan penolakan, di mana ini prosedur tertulis untuk pelulusan dan penolakan bahan dan produk serta sertifikasi untuk penjualan produk jadi. Kemudian terdapat distribusi produk yang merupakan catatan distribusi setiap batch produk harus disimpan untuk memfasilitasi penarikan produk bila diperlukan. Yang terakhir, lain-lain, di mana terdapat berbagai catatan tambahan yang harus dibuat terkait dengan validasi proses, kalibrasi, pengendalian hama, penarikan obat tradisional, dan investigasi ketidaksesuaian. Bab 11. Kegiatan alih daya. Prinsip kegiatan alih daya adalah setiap aktivitas alih daya harus didefinisikan, disetujui, dan dikendalikan dengan jelas. Ini bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman yang bisa menyebabkan mutu produk tidak memuaskan. Harus ada kontrak tertulis antara pihak kontrak dan penerima kontrak yang didefinisikan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak secara jelas. Pemberi kontrak bertanggung jawab penuh atas pelulusan setiap nomor batch. Setiap batch produksi. Tanggung jawab umum. Kontrak tertulis, wajib ada kontrak tertulis yang mencakup semua kegiatan alih daya, produk atau pekerjaan, dan pengaturan teknis yang terkait. Semua pengaturan harus sesuai dengan peraturan regulasi dan izin edar produk terkait. Jika pemegang izin edar dan izin berusaha berbeda, perlu pengaturan yang sesuai dengan prinsip CPOTB. Pemberi kontrak. Pemberi kontrak bertanggung jawab untuk menilai legalitas, kesesuaian, dan kompetensi penerima kontrak sebelum kegiatan dimulai, serta memastikan penerima kontrak mengikuti prinsip CPOTB. Pemberian kontrak wajib memonitor dan mengkaji kinerja penerima kontrak, memastikan perbaikan dilakukan jika diperlukan. Kepala bagian pemastian mutu pemberi kontrak harus mengkaji dan menilai semua catatan dan hasil kegiatan alih daya serta memastikan produk diproses sesuai standar CPOTB. Penerima kontrak. Penerima kontrak harus memiliki fasilitas, peralatan, dan personel yang memadai untuk melakukan tugas yang dialihdayakan. Tidak boleh ada subkontrak tanpa persetujuan pemberian kontrak. Kegiatan alih daya dapat diperiksa oleh Badan POM. Kontrak. Kontrak harus menetapkan tanggung jawab dan jalur komunikasi antara dua belah pihak. Aspek teknis dari kontrak harus disusun oleh personil yang kompeten. Kontrak harus secara jelas merinci tanggung jawab di setiap tahapan proses, termasuk produksi, pengawasan mutu, dan distribusi. Bab yang terakhir yaitu bab 12 membahas kualifikasi dan validasi.
Prinsip kualifikasi dan validasi diterapkan pada fasilitas, peralatan, sistem penunjang, dan proses pembuatan obat tradisional. Setiap perubahan yang bisa mempengaruhi mutu produk harus dinilai dan didokumentasikan. Sistem komputerisasi yang digunakan juga harus divalidasi sesuai dengan pedoman. Selanjutnya terdapat pendekatan resiko mutu dalam seluruh siklus hidup produk. Pendekatan berbasis manajemen resiko harus diterapkan. Kemudian dokumentasi. Semua kegiatan, kualifikasi, dan validasi harus direncanakan dengan baik dan dokumentasi yang dihasilkan harus jelas. Kemudian terdapat kualifikasi fasilitas dan peralatan, meliputi kualifikasi desain, kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional, dan kualifikasi kinerja kerja. Kemudian selanjutnya terdapat validasi proses. Validasi proses merupakan bukti tertulis bahwa suatu proses dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi mutu secara konsisten. Kemudian 3 pendekatan validasi yang diterima adalah prospektif, konkuren, dan retrospektif. Selanjutnya, pada bab 12 membahas validasi metode analisis, validasi pembersihan, dan kualifikasi ulang. Validasi metode analisis, di mana setiap metode analisis yang digunakan termasuk metode untuk pengujian mikroba harus divalidasi untuk memastikan andalannya. Kemudian untuk validasi pembersihan, validasi ini memastikan efektivitas prosedur pembersihan peralatan yang bersentuhan langsung dengan produk. Pemeriksaan visual merupakan bagian penting dari kriteria keberterimaan meskipun tidak dapat berdiri sendiri. Yang terakhir, terdapat kualifikasi ulang. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa kualifikasi tetap terkendali. Jika perubahan signifikan ditemukan, kualifikasi ulang mungkin diperlukan.